Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue bakal bikin performance review untuk sepatu Jordan JT1. Ada beberapa part yang gue seneng banget di sepatu ini, tapi ada beberapa bagian yang menurut gue bisa jadi key improvement untuk sepatu selanjutnya JT2 guys. Dan langsung aja beberapa part yang gue seneng banget di sepatu ini adalah sepatu ini memiliki bobot yang sangat ringan. Beneran guys, ringan banget. Dan ini jadi sepatu basket Jordan teringan di lininya tahun 2023 ini guys. Bobot yang ringan ini kebantu banget dengan adanya penggunaan material sejenis tekstil ataupun bisa dibilang juga knit material yang hampir ada di seluruh material upper sepatu Jordan JT1 ini guys. Kecuali di area belakang, di sini kita akan mendapatkan build material sintetik yang which is ini juga sebenarnya build umum yang ada di sepatu basket, dimana di bagian setengah ke belakang itu materialnya biasanya lebih kuat, dan di bagian setengah ke depan kalian akan mendapatkan build material yang memang lebih movable, lebih ringan, dan lain sebagainya. Di sepatu ini dengan adanya penggunaan material yang bisa terbilang see-through juga, kalian akan mendapatkan ventilasi yang bagus banget di sepatu Jordan JT1 ini. Dan juga meskipun material yang digunakan juga bolong-bolong seperti ini, tapi dari segi implementasinya menurut gue udah cukup proper, dimana di area depan di sini ada inner lining materialnya lagi yang memberikan kenyamanan sewaktu gue menggunakan sepatu ini. Jadi agak beda kalau dibandingin sama Air Jordan 37 yang menggunakan material Leno Weave. Kadang ada beberapa orang yang nggak terlalu nyaman dengan feel material tersebut bersentuhan langsung ke kaki kita guys. Di sepatu ini inner sleeve-nya bekerja dengan baik dan secara overall memberikan kenyamanan yang menurut gue oke sewaktu gue menggunakan sepatu ini. Di samping itu buat kalian penasaran sama fittingnya juga, menurut gue sih sepatu ini fittingnya agak panjang, jadi pastikan kalian turun setengah size. Menurut gue sih paling bener buat kalian cobain sepatu ini. Dan buat kalian yang punya kaki lebar, pastikan kalian cobain dulu toko sehingga kalian nggak sampai salah beli size. Gue turun setengah size, fittingnya nyaman, nggak ada masalah sama sekali. Dan di bagian padding-padding area heel sama di padding-padding di area tang, menurut gue sih sepatu ini bener-bener bisa memberikan fit yang terbilang cukup standar, oke secara overall sewaktu gue menggunakan sepatu ini di lapangan juga. Ditambah lagi salah satu hal yang menjadi main highlights waktu menggunakan sepatu JT1 ini adalah teknologi unlock zoom di area depan sepatunya, atau yang sekarang disebut dengan teknologi uncaged zoom, di mana teknologi zoom yang ada di depan sepatu ini dibiarkan terbuka sehingga bisa expand dengan lebih optimal guys. Ini sebenarnya merupakan teknologi yang udah sering kita temukan di sepatu Jordan 34, Jordan 35, dan ini sekarang ada di sepatu signature-nya Jason Tatum yang notabene merupakan sepatu yang harganya itu nggak tembus di angka 2 jutaan. Nah, by the way, untuk sepatu ini sebenarnya tuh masih belum dirilis di Indonesia, tapi gue denger-dengar di beberapa orang yang udah sampai ke luar negeri checking sepatu ini, harganya itu memang nggak sampai 2 jutaan. Bahkan kemarin ada yang bilang kalau di Jepang sepatu Jason Tatum ini atau Jordan JT1 ini dijual dengan harga 1,3. Mungkin udah diskon atau gimana, gue nggak terlalu ngerti guys. Tapi kalau harga 1,3 kalian mendapatkan cushioning setup yang uncaged zoom di area depan ini, menurut gue sih ini jadi salah satu teknologi yang menurut gue cukup menarik dan cukup nyaman untuk didapetin di sepatu ini. Dan secara feel-nya sendiri gue ngerasa kita akan mendapatkan feel zoom yang optimal, berasa ada bouncy-nya, meskipun secara overall sepatu ini tetap merupakan sepatu yang mengutamakan court feel dibandingkan dengan sepatu-sepatu basket lainnya juga guys. Terlepas dengan adanya teknologi uncaged zoom di bagian depan yang berasa nyaman, di bagian belakang sepatunya kalian akan mendapatkan cushioning dari foam compound yang terdapat di sepatu ini aja. Jadi di bagian belakang ini nggak ada teknologi cushionnya sama sekali, kalian akan mendapatkan basic foam, mungkin sejenis Phylon foam diterapkan di sepatu ini, dan menurut gue tapi secara feel-nya masih terbilang cukup oke dan masih berasa cukup nyaman juga sewaktu gue menggunakan sepatu ini. Jelas gue berharap seharusnya bisa dikasih teknologi zoom atau teknologi lainnya, secara gue merupakan pemain yang cukup sering mengandalkan heel area kaki gue, terutama untuk stop and dime, melakukan pull up jumper, gerakan-gerakan yang sebenarnya bukan yang majority banget di basket, tapi kadang-kadang sering banget gue pakai. Jadi secara overall gue berharap kalau bisa ditambahin zoom lagi, pastinya juga lebih oke guys. Dan kalau kalian lihat di bagian heel areanya lagi, sebenarnya ini juga jadi salah satu faktor kenapa sepatu ini bisa dibikin lebih ringan, dimana di bagian belakang sepatunya ini terbuat dari full foam build aja, nggak ada rubber compound yang digunakan sama sekali, which is rubber compound yang digunakan itu mostly ditaruh di area forefoot sepatunya aja guys. Jadi ini berpengaruh untuk bikin sepatu ini jadi lebih ringan lagi. Nah, tapi di satu sisi guys, sewaktu gua pakai sepatu ini
Tractionnya sih menurut gua jadi nggak terlalu optimal dengan adanya penggunaan foam compound di area belakang ini. Sebenarnya kalau gue bisa bilang sepatu ini secara off-road tractionnya nggak yang terlalu masalah-masalah banget guys. Hari pertama gue main pakai sepatu ini menurut gue tractionnya ya cukup oke, nggak ada masalah sama sekali. Hari kedua dimana gue main di lapangan basket yang agak berdebu, nah itu mulai gue ngerasain tractionnya nggak terlalu optimal, nggak yang parah-parah banget, nggak yang sampai gimana-gimana juga. Tapi menurut gue sih traction yang ada di sepatu ini seharusnya bisa dibikin lebih baik lagi oleh Jordan Brand. Dan juga kalau gue bisa perhatiin lebih detail lagi, performance traction yang diberikan di area yang ada rubbernya ini lebih baik dibandingkan dengan area belakang yang nggak tercover oleh rubber compound sama sekali guys. Dan kalau kita bisa ngelihat brand sebelah Under Armour yang pakai teknologi flow cushioning system, dimana itu semua foam compound juga, itu kan tractionnya tuh kayak bener-bener solid, ngegrip banget. Di sepatu ini di area belakang gue nggak ngedapetin sensasi tersebut guys. Jadi kalau buat gue sendiri secara off-road tractionnya, kalau kalian main basket di lapangan yang bersih masih terbilang cukup oke, nggak ada masalah sama sekali. Di lapangan basket berdebu menurut gue agak mulai selip-selip dikit, jadi pastikan kalian sering-sering wipe off aja bagian bawahnya. Dan kalau kita ngomong dari segi durabilitas juga, ini jadi salah satu main concern di sepatu ini, dimana memang di bagian depan ini yang tercover rubber aman banget. Di bagian belakangnya ini gue main di lapangan basket indoor aja ini bisa sampai terkikis seperti ini guys. Jadi pastikan kalian jangan sampai bawa sepatu ini di lapangan basket outdoor, karena pastinya foam compound yang digunakan ini nggak akan durable, karena memang ya sekali lagi berasa cukup soft juga sih dari segi foam compound yang digunakan oleh sepatu ini guys. Sebenarnya kalau bisa balik lagi ngomongin secara first impression dari sepatu Jordan JT1 ini, gue tuh berharap banget sepatu ini tuh punya performance yang cukup identik sama Jordan 34, dimana ini juga menjadi salah satu sepatu basket yang mengutamakan build yang ringan, terus bagian tengahnya juga bolong-bolong kayak gini, ada teknologi unlock zoomnya juga, bahkan ada zoom unitnya lagi di bagian belakang. Tapi secara feel-nya ternyata sepatu ini beda banget, terutama dari segi tooling bagian bawah, karena di bagian tengahnya sepatu ini tidak memiliki axle plate seperti Air Jordan 34. Jadi memang chassis di bagian tengahnya ini ngebantu banget, build-nya ini rigid, bener-bener rigid guys di bagian tengah, dibandingkan sama sepatu JT1 ini yang menurut gue sih secara build bagian tengahnya nggak terlalu kokoh, dan ini akan sangat berdampak dalam memberikan torsional support sewaktu kalian menggunakan sepatu ini. Jadi menurut gue itu bakal jadi salah satu main concern buat kalian yang pengen sepatu ini, dimana memang bagian tengahnya sekali lagi ini dibikin seringan mungkin, jadi tengahnya ini dikasih bolongan, dan waktu dipakai berasa juga kayak area tengahnya itu kayak ada sensasi yang melayang gitu guys sewaktu kalian menggunakan sepatu ini. Memang sih guys, waktu dipakai kayak bener-bener game gitu, di tengah juga pastinya kalian kayak berasa ya nggak berasa kayak gimana, tapi waktu dead ball, waktu kayak jalan aja gitu ya berasa ada sensasi yang aneh, kayak di tengah itu ada sensasi yang melayang, dan area yang napak itu cuma di bagian depan sama di bagian belakang sepatunya. Meskipun secara overall sebenarnya di sepatu ini udah ada chassis yang terbuat dari material TPU, nge-wrap sampai bagian samping sini bawah, terus di sini ada bridge-nya juga bagian dalam, tapi ya sepatunya masih cukup movable sih menurut gue. Dan ya mungkin pengaruhnya kalau kalian pakai sepatu ini, beberapa part yang gue rasain juga sehabis gue main, kadang ada tension yang cukup berlebih di bagian tengah sini yang mungkin bikin agak capek aja gitu guys sewaktu pakai sepatu ini. Kalau gue bisa kasih saran juga mungkin buat kalian yang pengen banget sepatu JT1 ini, karena memang secara looks-nya keren, build-nya ringan, kalian bisa ganti insole-nya dengan insole yang ada torsional support-nya, yang memiliki kayak ada platnya di bagian tengah. Itu menurut gue sih bakal ngebantu banget sewaktu kalian menggunakan sepatu ini juga. Selain itu yang cukup berasa ada di bagian depan sepatunya, ini tuh agak pipi waktu gue pakai sepatu ini, dimana base yang digunakan mungkin menurut gue sih nggak lebar-lebar banget, jadi ya entah gue ngerasanya agak pipi aja waktu pakai sepatu ini. Kadang pas defense gitu agak ngerasa kayak bagian depannya agak wobbly-wobbly dikit, jadi pastikan kalian perhatikan footwork kalian juga sewaktu menggunakan sepatu ini. Dan ini sebenarnya juga udah lumayan kebantu dengan adanya penggunaan chassis yang ada di bagian samping,
anti-locking, terus ada foam yang menjalar juga, sama fitur-fitur lockdown yang ada di sepatu ini. Jadi itu guys pengalaman gue menggunakan sepatu Jordan JT1, dan pastinya ada beberapa hal positif yang gue bilang tentang sepatu ini, ada beberapa yang nggak terlalu cocok juga di gue, tapi ya memang kembali lagi sepatu itu masalah cocok-cocokan, masalah selera, fitur apa yang kalian cari di sebuah sepatu basket kalian, itu yang paling penting guys. Bisa jadi nggak cocok di gue, cocok di kalian, ataupun sebaliknya, dan gue cuma share aja pengalaman gue sewaktu menggunakan sepatu ini guys. By the way, ngelihat dari sisi harganya, pastinya akan banyak sekali pertimbangan buat kalian untuk menentukan apakah sepatu ini bakal cocok buat kalian atau enggak. Dan sampai sekarang sebenarnya yang cukup unik adalah sepatu ini masih belum rilis di Indonesia guys. Jadi tungguin aja, untuk semoga sepatu ini segera rilis di Indonesia. Dan thank you so much buat kalian yang nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright, peace.